Hai hai hai. Ya, kita tentunya perlu sekali sekala mengunjungi cafeteria, restoran dan sebagainya sebagai bertemu teman-teman kita, ya, menghilangkan stres menghadapi pancaroba hidup yang semakin ketat ini, ya, bergolak ini bagi mengharungi gejolak rentak irama kehidupan ini, ya. Ya, kali ini bukan aku nak bercerita tentang pancaroba hidup. Ya, memanglah hidup kita setiap hari ada pancarobanya. Tapi dalam pada itu kita meluangkan sedikit waktu, sedikit masa, ya, bertemu teman-teman di cafeteria dan restoran dan sebagainya. Kita minum kopi, ya. Jadi gini, ya, aku ingin bercerita tentang uh, kopi latte, ya. Tak sedikit. Aku sendiri juga penggemar, ya, kopi latte. Aku minum satu hari 3 kali, ya. Bagaimana pula dengan anda semua? Satu hari berapa kali minum, ya? Aku biasanya sebelah pagi, kemudian sore dan juga malam-malam ketika aku kalau ada urusan kerja menulis, ya, menulis puisi, menulis skrip dan sebagainya, aku perlukan kopi untuk menyegarkan. Kalau tidak dia menghantuk, ya. Ya, begini, ya. Tak sedikit orang takut, ya, takut minum kopi. Khawatir dapat menyebabkan jantung berdebar-debar, ya. Ada orang dia kalau minum kopi jantungnya berdebar-debar, tapi tidaklah semuanya. Jadi ilmuwan baru-baru ini menemukan minum kopi kental di pagi hari dapat memberi energi tanpa harus bikin apa-apa ramuan yang lain, ya. Jadi risetnya baru membuktikan, ya, amalan kafein ini teratur tidak memicu debaran jantung yang berpotensi mendatangkan bahaya, ya. Bahawa kopi sebenarnya juga baik untuk kesihatan jantung kita. Tidak semuanya, ya, ada gangguan jantung. Segintir sajalah, ya. Jadi gini, ya, jadi ilmuwan menemukan amalan kafein ini tidak menyebabkan denyutan jantung ekstra yang kendati lazimnya dapat menyebabkan kematian kerana jantung ataupun stroke. Tidak, bukan kerana kopi. Jadi sebaliknya, ilmuwan dari University California, San Francisco menyarankan masyarakat untuk mengamalkan makanan kafein ini, ya, berkafein ini yang menyihatkan seperti kopi, coklat dan tea, ya. Ya, itu dia. Kopi bukan semua kopi lah. Ada kopi-kopi yang tertentu, ya. Jadi penelitian itu menyarankan panduan soal kafein tersebut dipertimbangkan lagi. Ya, itu dia. Jadi rekomendasi, ya, tidak menyarankan amalan teratur makanan berkafein untuk mencegah gangguan jantung. Hal itu perlu ditimbangkan lagi kerana kita ni sudah menyarankan masyarakat untuk tidak terlalu banyak mengamalkan makanan seperti coklat, kopi dan teh. Tapi kita ikut peraturan lah, ya. Jangan terlampau berlebihan dan jangan juga terlampau berkurangan, ya. Setiap manusia tidak sama, ya. Jadi sebenarnya punya khasiat kopi ni punya khasiat untuk kesihatan jantung kita, ya. Ya, bila kita menyebut coffee latte ni lah adalah bahasa Itali, ya, bahasa Itali. Jadi artinya susu. Jadi cafe latte dalam Itali artinya adalah campuran susu dan kopi. Ya, itu bahasa Itali lah, ya. Jadi cappuccino juga campuran susu dan kopi. Bedanya latte lebih banyak mengandungi susu daripada cappuccino sehingga latte memiliki rasa lebih creamy dan daripada cappuccino yang lebih pekat dan kental, ya, cita rasa kopinya, ya. Tapi kalau aku, ya, aku suka kurangkan sedikit susu lah kerana tidak rasa kelateannya, latte kopi tu, latte kelatian kopi tu enggak rasa kalau terlebih susu. Sederhana je lah. Jadi dilihat sekilas latte mengandungi banyak susu. Bahan panggangan alami yang tinggi akan kalsium, ya. Dia mengandungi kalsium yang tinggi, ya. Ya,
untuk menakar mana yang lebih sihat ya, kita harus melihat kandungan nutrisinya dari masing-masing racikan ya, racikan kopi yang ada iaitu dalam kopi hitam dan di dalam latte ya. Dikutip dari India Times, kopi hitam atau kopi terburuk adalah racikan kopi yang tanpa dicampuri susu, creamer, krim ataupun gula ya. Yang ada minum tanpa susu, gula dan krim ya. Itu lebih sihat lah, tapi dia ada sedikit rasa pahit lah ya, tapi dia menyihatkan ya. Jadi cafe latte yang mengandungi susu dan bahan pemanis yang boleh memicu pertambahan berat badan kita ya. Kalau kita berlebih-lebihan gula ataupun susu dalam latte, dia boleh menambahkan berat badan kita ya. Hati-hati juga ya. Jadi sedangkan latte ni adalah racikan kopi yang terbuat daripada espresso pekat yang dicampur dengan steam milk Ya, latte punya rasa yang lebih milky ya, ataupun punya rasa susu yang lebih kuat ya. Jadi cappuccino dengan perbandingan masing-masing bahan 1.3 1/3, maka rasanya akan terasa lebih kopinya yang kuat ya. Latte juga punya komposisi busa ataupun yang lebih tipis daripada cappuccino. Ya, itu dia. Setiap orang ya memiliki selera yang berbeza-beza ya. Salah satunya adalah dalam hal minuman. Para pencinta kopi pun memiliki kegemaran masing-masing, entah itu kopi hitam ataupun kopi latte ya. Jadi namun jika dikaitkan dengan kesihatan dan diet, sebenarnya mana yang lebih sihat di antara dua jenis kopi ini? Mari semak perbandingan antara kopi hitam, latte berikutnya ya. Ya, kopi hitam biasanya dikonsumsikan tanpa susu ya, tidak dicampur tanpa susu, krim ataupun gula. Jadi kopi jenis ini sangat kuat dan sangat baik untuk meningkatkan energi kita ya. Betul tau, kopi dia akan meningkatkan energi kita. Aku rasakan begitu jugalah ya. Siapa saja pencinta kopi ya, dia akan merasa sama apa yang aku rasakan. Jadi secara umum kopi hitam dibuat dengan menyeduh biji kopi dengan air panas. Kopi hitam memiliki beberapa manfaat kesihatan ya, sebagai berikutnya ya. Di antaranya dia mencegah ya, mengurangi risiko barah ya ataupun kanser, mencegah penyakit saraf. Kalau orang yang ada sakit saraf minum kopi, alhamdulillah ya, insya-Allah akan berkurangan lah ya. Jadi kaya dengan antioksidan yang boleh menangkal radikal bebas, baik untuk menangkal penyakit diabetes ataupun kencing manis ya, meningkatkan kesihatan jantung dan mencegahkan tekanan ya. Kadang-kadang kita ada tekanan ya. Jadi kita minum kopi kita terasa segar ya. Jadi kopi boleh menyebabkan peningkatan berat badan ya. Jangan dicampur banyak susu ataupun gula, dia boleh menambahkan peningkatan berat badan. Kalau anda terlalu sangat kurus ya, kalau nak meningkatkan berat badan boleh minum kopi yang ada susu dan gula. Itu boleh menambahkan. Namun jika anda mengamalkan kopi hitam tanpa susu dan gula, anda akan terhindar dari efek tersebut. Kopi hitam adalah lebih tepat jika anda tak ingin menambah berat badan ya. Kopi hitam memang tepatlah untuk orang yang menjaga berat badan ya. Cuma ada sedikit pahit tapi enggak apa-apalah. Pahit-pahit kopi itu kan enak ya. Jadi latte pada dasarnya dibuat dengan mencampurkan kopi dengan susu ya. Makanya itu dipanggil latte ya. Jadi meski begitu saat ini terdapat banyak jenis latte yang dipadukan dengan berbagai macam rasa seperti coklat dan lain-lain lagi ya. Dia boleh dicampur juga ya. Latte diketahui memiliki manfaat kesihatan yang sama dengan kopi hitam. Ya, itu dia. Jadi namun kopi hitam ini dianggap lebih sihat kerana tidak mengandungi susu atau tambahan ya. Itu benar ya. Kalau kita biasa dengan minum kopi hitam itu bagus ya. Jadi komposisi lainnya namun mengamalkan terlalu banyak kopi latte setiap hari boleh menyebabkan penambahan berat badan. Sebagaimana yang aku katakan tadi, kerana kalau latte dia mengandungi susu dan gula ya. Kalau tanpa gula susu pun okey, tapi susu agak menambahkanlah juga berat badan ya, tapi tidak banyaklah, ada sedikitlah menambahkan berat badan ya. Itu dia.
Jadi hal ini kerana adanya tambahan susu dan gula dan kopi yang berkemungkinan menyebabkan kegemukan, namun anda juga boleh menghindarkan hal tersebut dengan menggunakan susu rendah kalori serta menggantikan gula dengan pemanis alami. Ada gula yang tidak manis ya, yang untuk kita diet ada gula itu. Gula alami, jadi lainnya yang tak menyebabkan kegemukan. Ada juga gula yang tidak menyebabkan kegemukan. Ada di pasar raya. Jadi itu diperbandingkan antara kopi hitam dan latte ya. Kopi hitam tidak punya gula dan susu susu segar, dia hanya kopi hitam, dan latte ada susu dan gula. Jadi keduanya sama-sama nikmat dan bermanfaat untuk kesihatan jika anda tahu bagaimana mengamalkannya ya, cara mengamalkannya. Jadi anda boleh memilih kopi hitam yang lebih sihat dan lebih tak bikin kita gemuk. Ya, kita kan takut gemuk kan. Jadi namun tentunya hal ini kembali pada selera masing-masing orang. Ya, aku ingin menambah di sini ya. Ada orang yang mudah terkena flu. Jadi kalau dia minum kopi latte yang tanpa gula dan susu, ini amat membantu ya. Dia boleh memberhentikan flu itu ya. Kamu campurkan 2 biji bunga cengkeh, kamu minum, memang bagus itu sebagai penawar flu flu yang baru menjadi. Anda akan rasa sihatlah. Ini pernah aku cubalah ya. Ya, melatih lidah untuk terbiasa dengan kopi hitam memang perlu waktu yang lama dari yang anda perkirakan ya. Tetapi di balik rasa pahit tersimpan secangkir manfaatnya ya. Ya, banyak manfaatnya. Sebahagian pencinta kopi mungkin lebih suka panduan susu dalam kopinya. Maksudnya lebih suka dipadukan dengan susu dalam kopinya. Ada juga pula yang menilai bahawa bernikmat kopi sejati hanya mereka yang minum kopi hitam ya. Namun ini hanya masalah selera sajalah ya. Berhenti menikmati latte tidak sama dengan berhenti minum kopi ya. Tetapi dengan merelakan untuk tidak menuangkan susu ke dalam kopi, anda dapat memiliki efek yang lebih besar dan sekadar memangkaskan asupan kalori seperti dikutip melalui majalah-majalah di Amerika sana ya. Jika dalam sehari untuk membeli 3 gelas kecil latte penuh krim dengan harga rata-ratanya sekitar $4 lah, $4 wang US ya. Kalau di tempat aku sini lebih kurang begitu juga lah. Hampir $5 kalau di kafe ya. Aku biasanya $5 lah. Tapi memanglah enak sekali. Ya, setelah minum kopi, anda mungkin akan apa kata orang itu, merasa terangsang, bertenaga dan bersedia untuk diambil pada hari tersebut ya. Bertenaga lah, dia merangsangkan kita macam mula bekerja dengan begitu gembira lah ya. Ya, di antara banyak minuman kopi yang terdapat, kebanyakan rantai kopi dan kafe, ibu dan pop, satu perasaan yang menjadi tertinggi latte ya. Betul, kebanyakan orang Amerika lebih suka kopi mereka dicairkan dengan susu panas dan berbuih ya, maka itulah dinamakan latte ya. Jadi tetapi hanya kerana ia adalah pilihan minuman berkafein yang paling popular tidak bermaksud ia adalah terbaik untuk anda. Sebenarnya ada beberapa negatif juga yang mungkin disebabkan oleh kebiasaan latte anda ya. Maksudnya terlalu banyak lah kalau terlalu banyak minum ya. Ya, terlalu banyak. Ya, anda mungkin menyedari ya kandungan lemak tinggi dalam susu keseluruhannya, tetapi anda mungkin tidak memikirkan 2 kali semasa ia disajikan dalam kopi anda ya. Latte kecil mempunyai kira-kira 10.6 gram lemak, sementara yang besar dibungkus dengan 17.9 gram lemak. Jadi bagi wanita latte ini dia tidak mengamalkan begitu banyak campuran susu dan gula kerana mereka takut kegemukan ya. Ya, jadi kalau anda bimbang kegemukan, berat badan anda naik, anda cuba abaikan susu yang berkrim itu. Anda boleh menggantikan susu yang lain yang tidak
berat krimnya ya, yang mana ada membekalkan protein, kalsium dan vitamin D dalam jumlah yang tinggi untuk jumlah kalori yang agak rendah ya. Ada susu yang kalorinya rendah tapi kalsium dia tinggi ya. Anda pilihlah yang baik untuk sesiapa saja yang berusaha mengurangkan pengambilan kalori mereka. Jadi sementara masih mendapat jumlah kalsium dan protein yang mencukupi ya. Jadi maksudnya carilah susu yang tidak terlampau berlebihan krimnya, nanti dia akan menambahkan berat badan anda. Ya, itu dia. Jadi apakah kebaikan dan keburukan susu keseluruhannya ya dalam latte ni ya. Terbesar susu utuh adalah tingginya lemak sihat, terutama asid lemak omega 3. Kata seorang doktor, walaupun pernah menjadi kebimbangan bahawa jumlah lemak dalam susu yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan risiko penyakit jantung ya. Jadi kalau susu lemak terlampau tinggi dia boleh mengakibatkan sakit jantung. Bukanlah kopi latte, janganlah salahkan kopi latte. Cuma kopi latte itu janganlah terlampau berlebihan sangat. Itu saja. Jadi kajian baru-baru ini tidak menunjukkan. Sebenarnya beberapa penyelidikan menunjukkan bahawa pengambilan susu lembu penuh dapat menurunkan risiko penyakit kronik termasuk penyakit jantung. Ya, susu lembu juga dia boleh mengurangkan sakit jantung. Ya, dia bukan susu yang berkrim ya. Ya, aspek positif susu keseluruhannya ialah lemak dapat meningkatkan penyerapan vitamin D. Seperti yang telah anda ketahui, vitamin D larut dalam lemak yang bermaksud tubuh menyerapkan paling baik ketika ada lemak. Jadi vitamin ini juga penting untuk menyokong kesihatan tulang kita ya, tulang dan fungsi imun kita. Ya, itu dia. Ya. Ya. Aku banyak menceritakan pasal kopi latte lah ya. Memang aku penggemar uh, kopi latte ya. Jadi beginilah ceritanya. Jadi kita cuba minum kopi latte kalau anda takut berat badan anda meningkat, minum tanpa gula dan tanpa susu yang berkrim. Kita minum begitu saja. Anda terasa sehatnya ya. Terasa terangsang. Terangsang maksudnya di sini jangan salah faham. Terangsang kita nak bekerja, nak keluar pergi ke kantor ya, nak keluar bekerja ya. Jadi kita rasa segar sekali, hilangkan segala keletihan, mengantuk, kuatkan urat saraf kita. Ya, setakat inilah perkongsian aku tentang kopi latte kepada anda semua yang penggemar pencinta kopi ya. Terima kasih atas waktu anda. Kita ketemu di lain cerita, di lain video pula, di lain kisah pula. Terima kasih banyak-banyak. Thank you so much guys. Love you. Bye.